Shalom, pada waktu Anda mendengar suara gembala ini, kita sedang akan memasuki pesta besar tahun ini, Kingdom Leadership Conference 2024. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini lanjutannya, yaitu tentang seorang pengusaha bernama Philemon. Dan puji nama Tuhan, di mana payung besar di mana kita berada, itu Gereja Bethel Indonesia, bisa melatih pengusaha profesional untuk melayani Tuhan. Bukan cuma yang lulusan seminari atau sekolah teologi apapun. Saya mau sampaikan kepada Anda bagaimana Philemon ini dan istrinya Apphia, artinya fruitful, dan putranya bernama Archippus, mereka satu keluarga melayani jemaat di rumah mereka sendiri. Karena itu tema kita bulan lalu adalah punya pengaruh dalam keluarga. Kita lihat pengaruh daripada Philemon dan dari istrinya juga, di mana putranya, kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Archippus ini menjadi a teacher, menjadi pengajar di jemaat itu. Berarti dia adalah ketua pemuda mungkin di situ, karena dimulai di rumah mereka. Karena itu saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan sederhana, buka rumahmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat di desa kecil Betania, yaitu ada seorang wanita bernama Marta. Bukan setelah membuka hati, dia membuka rumahnya. Dia punya saudari bernama Maria yang legendaris itu, dan Lazarus, saudara laki-lakinya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa kita punya pengaruh di keluarga? Apa keluarga kita semua mengikut Tuhan? Baru-baru ini ada berita buruk gampang tersebar ya. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang sangat world renowned, teman saya juga, saya sering menerjemahkan dia, dituntut cerai oleh istrinya kedua kalinya. Dulu pernah dituntut cerai, anugerah Tuhan dinikahkan kembali. Tapi ini kemudian dituntut cerai di pengadilan untuk kedua kalinya. How sad, begitu menyedihkan. Karena itu ukuran pada pelayanan bukan besarnya congregation atau jemaat yang dipimpin, atau betapa terkenalnya saudara, tetapi pengaruh kita di dalam rumah, dan juga baru setelah itu kepada jemaat dan kepada komunitas. Firman Tuhan mengatakan Philemon ini terkenal beberapa hal. Yang pertama, yaitu keteladanan. Kedua, kasih kepada orang-orang kudus. Dan satu lagi, dia selalu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Paulus adalah bapak rohaninya, dan juga terkenal dengan kasih pada semua orang kudus dan keteladanan. Bukan cuma itu, tapi juga ketaatannya. Rasul Paulus berkata, aku selalu bersyukur, bergembira kalau aku berdoa buat kamu. Apakah orang bergembira kalau berdoa tentang kita? Karena keteladanan daripada Philemon, maka berdirilah jemaat Kolose. Ya, kalau saya membaca jemaat Kolose, jemaat Efesus, itu jemaat-jemaat yang sangat-sangat dewasa dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap daripada Anda bisa berpengaruh pertama dalam keluargamu, karena ukurannya anak-anakmu jadi apa. Yang kedua, bisa berpengaruh kepada jemaat di mana kita bergabung, dan satu lagi nanti kepada masyarakat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda. Baca surat kiriman Rasul Paulus kepada Philemon dan kepada jemaat di Kolose, and be inspired. God bless you. Amen. Shalom. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di tempat ini. Hari ini kita
Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur ya pagi hari ini. Oh, Tuhan baik. Amin. Kita mau dengar suara Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu pagi hari ini. Engkaulah
Engkaulah Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan. penuh atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau bukan hanya Tuhan dalam hidup kami, tapi Engkau Raja dalam hidup kami. Engkau yang memerintah kehidupan kami Tuhan. Sebab itu bicaralah bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Bapa. Sehingga Tuhan waktu firman-Mu disampaikan, hamba percaya Tuhan, yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit menerima kesembuhan, yang membutuhkan pertolongan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih buat pengurapan atas hamba-Mu dan kami sekalian. Selalu hamba-Mu tinggikan nama-Mu Yesus. Karena kalau nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus. And everybody say, Amen. Silakan duduk saudara. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya senang sekali boleh berada bersama saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan buat praise and worship yang sudah melayani kita hari ini. Powerful. Haleluya. Saya lama tidak bersama dengan saudara karena sejak pelayanan dari Amerika saya balik ke Melbourne saudara, dan ini beberapa minggu kemudian baru bersama-sama dengan saudara. Senang sekali boleh berada di tempat ini. So selamat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Glory to God. Kita punya bangsa yang sudah dimerdekakan. Amin saudara. Kita hidup sebagai orang Kristen. Kita merdeka atau kita dijajah? Ya, saya percaya bahwa kita mengalami kemerdekaan yang namanya juga kemerdekaan di dalam Kristus. Makanya kenapa enggak kebetulan saya suruh ulang-ulang lagu ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat penuh atas hidupku. Kita mau Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Dan karena Dia berdaulat penuh atas hidup kita, kita juga mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kita enggak dipimpin oleh diri kita sendiri. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh yang mengalami namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Saudaraku,
bangsa Israel adalah contoh yang sangat tragis. Kenapa? Karena mereka keluar dari perbudakan di Mesir, saudara. Itu mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak dengan segera cepat masuk ke tanah Kanaan. Mereka itu sudah terlepas daripada penjajahan bangsa Mesir. Berapa orang-orang Israel pada saat itu? Alkitab catat, saudaraku, mereka lebih kurang 400, ya, 30 juta orang. Dan yang keluar, saudaraku, adalah 36 juta, dari sana 430 juta yang keluar. Bayangkan, saudaraku, wow, it's no easy for them. Tetapi ini yang saya mau bilang buat saudara, mereka ada di luar daripada Mesir, tapi mereka masih merasa terjajah. Sehingga kenapa, saudara? Mereka masih pikirkan, oh seandainya kita pulang ke Mesir, seandainya kita hidup ada di sana. Banyak orang Kristen sudah dimerdekakan, saudaraku, tapi masih memikirkan hal-hal yang ada di belakang. Saya percaya kalau Yesus berdaulat penuh atas hidup kita, saudaraku, kita mau dipimpin oleh Dia. Tugas kita hanya apa? Taat aja kepada Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Billy Graham bilang begini, hanya 15% orang Kristen yang mengalami kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan. Saya kaget, saudara. Karena dikatakan 15% saja orang Kristen. Waktu baca survei ini, wow, kemana yang 85%? So only 15% orang-orang yang mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Bahkan saudara, Dr. Neil Anderson bilang begini, hanya 5% orang Kristen yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Bukan berarti mereka sedang bergumul dengan narkoba, alkohol, seks, atau beberapa kecanduan lain. Tapi banyak hal yang menahan seorang Kristen dalam perbudakan. Seperti apa? Ketergantungan, perfeksionisme, gila kerja, saudara. Kekhawatiran yang berkelebihan, kepahitan yang berkepanjangan, saudara. Ketakutan. So you said that you are feel freedom in Christ. Dan saya mau bilang begini, tantangan buat saudara dan saya untuk kita sungguh-sungguh boleh mengalami kebebasan di dalam Kristus itu. Saya nggak mau berada di dalam 85% itu. Udahlah, jangan 5%-nya ambil Billy Graham punya lah. Kalau Neil bilang only 5%, enggak lah. Saya nggak mau ada dalam 85% ini bersama-sama Rock Makassar. Kita percaya kita ada bersama-sama masuk di dalam kebebasan dan kemenangan dan kelimpahan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Jadi semua hal-hal yang saya coba sodorkan di awal untuk berbicara ini buat saudara sekalian. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Selalu ada pembebasan di dalam Kristus. Mari kita memahami sesungguhnya apa artinya kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kemerdekaan atau kebebasan seringkali disalahpahami oleh orang. Ya, mereka katakan gini, oh so whatever, saya sudah merdeka, saya sudah bebas, I can do everything. I can do anything, I can do anything, I can do everything. Kita sudah nyanyi lagu itu. Because you live in me and all the stuff. Ya. Tapi saudaraku, kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita, saya mau bilang ada batasan. Amin. Ada batasan-batasannya saudaraku. So, freedom itu ada juga boundariesnya. Ya, kita kasih contoh aja. Kita makan, baru kita bilang begini, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Menjadi kesehatan buat tubuh saya. Tapi kita tahu, kita bisa makan apa aja, kita udah berdoa. Tapi saudaraku, kalau kita tahu kita sakit, ada penyakit yang kita tahu kalau kita makan ini kita tambah sakit, ada batasannya dong. Kita nggak mau makan itu. Kemarin kami ada pemberkatan nikah di Jakarta, saudaraku. Mengikuti pemberkatan nikah, Bang Jo bawa firman Tuhan di situ. Lalu setelah itu kita makan kan. Saudara makannya apa? Gudeg Jogja. Saudara suka gudeg Jogja? Oh, wow. Saya baru tiba malamnya. Tadi malamnya itu saya baru tiba dari Melbourne. Saudara tahu, pengen banget namanya makanan Indonesia. So, makan gudeg lah. Makan. Terus dia kasih kikil. Ya Kak, dikasih kikil di gudeg itu.
Lalu Bang Jo bilang gini, udah sayang makan aja nih kikil, nggak manis kok. Dia tahu saya nggak suka manis-manis. Tapi dalam hati saya pikir gini, saya punya kolesterol itu di ambang-ambang ya batasan-batasan yang tidak normal. So I have to be careful. Lalu saya coba makan sedikit, tapi saya tidak bisa habiskan itu. Mungkin 1/10 dari apa yang ditaruh di piring saya. Karena saya tahu saya harus punya batasan dong. Di dalam hal ini saya bebas bisa makan apa aja, tapi I know that there is a boundaries, ada batasan yang kita perlu buat. Saudara tahu juga kalau saudara pergi laundry baju, ya enggak? Saudara laundry baju, saudara taruh di mesin cuci, saudara harus lihat baju itu di belakang. Saudara bisa masukin aja semua, bebas aja masukin cuci baju. Tapi lihat dong di belakangnya. Ada yang enggak boleh dicuci dengan air panas. Ada yang hanya harus dicuci dengan air dingin. Ada yang enggak boleh juga masuk di mesin cuci pakai cuci tangan. Dan saudara bisa akibat fatal saudaraku. Karena baju itu bisa saudaraku jadi mengecil, jadi ciut kalau tidak sesuai dengan aturan pencuciannya. Ada batasan. Saya kasih contoh ini buat saudara, karena selalu kita bilang gini, when there is freedom, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan saya mau bilang begini buat saudara, kebenaran tentunya adalah di dalam Kristus yang dia berikan value dalam hidup kita. Dan dia berikan nilai di dalam kehidupan kita. Dan nilai itu nggak harus tidak saudaraku. Selalu kita harus lihat apa saudaraku nilai-nilai itu. Bukan apa kata dunia ini, tetapi apa kata kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kemerdekaan sejati, saya yakin juga bahwa kita bukan hidup tanpa tujuan. Kemerdekaan sejati, hidup dengan adanya tujuan dalam hidup kita. Kita mengerti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus bergerak untuk mencapai tujuan mereka dengan very smoothly. Jadi untuk kemerdekaan ini, saya yakin dan percaya Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita tidak dikuasai lagi oleh perbudakan dosa dan perbudakan pikiran-pikiran dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 1. Sejauh ini saya berbicara, baru kita buka ayat firman Tuhan. Galatia 5 ayat 1, demikian firman Allah. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan atau kuk perbudakan. Dikatakan we are sungguh-sungguh. Hontoni, bahasa Jepangnya. Merdeka saudaraku. Siapa yang merdekakan saudara dan saya? Jesus Christ. Sebab itu we have to stand firm. Berdiri teguh dan tidak lagi dikenakan ada kuk perbudakan itu atau perhambaan itu dalam kehidupan kita. Selain perbuatan dan perhambaan ini, saya mau bilang buat saudara, Kristus telah memerdekakan kehidupan kita dengan semua yang dia kerjakan di kayu salib untuk kita. Saya tambahkan saudaraku sangat penting, perbudakan dalam dosa kita. Kita tahu saudaraku bahwa waktu kita terima Kristus dalam hidup kita tidak sama lagi. Yang lama berlalu, yang baru datang. Dan itu terus kita hidup, kita bertumbuh saudaraku. Proses demi proses kita jalani dalam kehidupan kita. Bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga untuk kita mentaati saudara, mentaati Tuhan. Itu namanya we declare that we love Jesus. Saya pakai kata mentaati dulu sebelum mengasihi. Karena saya percaya bahwa kita tahu, kita selalu nyanyi we love you Lord. Tetapi tandanya adalah apa? Mentaati Tuhan dalam hidup kita. Mentaati Tuhan lewat seluruh eksistensi kehidupan kita. Orang bisa lihat kita taat kepada Tuhan, kita melayani, kita melakukan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saudaraku, ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang orang gak tahu. Dan di dalam kehidupan kita itu juga kita perlu bahwa Yesus terus berdaulat penuh atas hidup kita. Yang namanya ini, perbudakan dalam pikiran itu gak akan ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita baru menang atas pikiran kita. Saudara setuju? Ada orang melayani Tuhan dengan dahsyat sekali saudara. Tapi dia gak bisa manage pikirannya. Dia nggak bisa renovasi pikirannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 1 dan 2.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perubahan pikiranmu. Dan saudaraku, perubahan pikiran dalam bahasa aslinya adalah renovation, renovasi. Saya nggak tahu kita masuk ke Suki ini, saudaraku, tahun 2019 saya dari 2019 ya, sebelumnya ada di sini dan baru datang lagi di sini saudaraku hari ini. Walaupun mungkin belum direnovasi saudaraku, tapi kita nikmati ada di sini. Saudara tahu renovasi artinya membangun kembali saudara, dengan lebih baik, dengan lebih yang baru, the new things begin. Kita perlu saudaraku menguasai pikiran kita, pola pikir Kristus dalam hidup kita. Saya kadang-kala merenungkan, saya bilang Tuhan, kita semuanya, saya tahu ibu bapak saudara yang ada di sini cinta Tuhan. Bahkan kita sudah gini, kita jor-joran untuk Tuhan. Udah gak pikir yang lain. Pokoknya untuk Tuhan harus number one. Pokoknya harus mati bagi daging, mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Semua untuk Tuhan. Udah gak cari yang lain, udah gak usah cari uang, gak usah cari apa yang lain. Gak usah cari nama, gak usah cari semuanya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi when you dealing with your mind, this is between you and God. Kalau saudara berurusan dengan pikiran saudara, itu berurusan adalah antara saudara dengan Tuhan. Mari dalam pikiran kita saudaraku, sebenarnya alat pikiran kita ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang ada dalam gambaran pikiran kita, itu yang kita kerjakan. Kita tahu manusia kita adalah manusia gambar, ya enggak saudaraku? So apa yang ada dalam gambaran kita, itu yang kita lakukan, itu yang menjadi tindakan kita. Bahkan saudaraku, ya tentunya ini berhubungan sama hati kita. Alkitab bilang dari dalam hati timbul semua pikiran-pikiran yang najis dan sebagainya. Markus pasal yang ke-7 atau 1, saya nggak ada waktu untuk bahas ini buat saudara. Tapi tentunya kita perlu perbarui hati kita, karena itu saudaraku punya hubungan dengan pikiran kita dan tindakan kita sehari-hari. Sebab itu minta kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh gambaran apa, pola pikir kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara percaya bahwa Yesus adalah sumber pertumbuhan yang luar biasa? Pikiran kita ini saudaraku sebenarnya seperti ini loh. Seperti kebun. Coba saudara bilang kebun. Kebun atau taman. Ya, itu ditanam semua macam-macam tanaman. Tapi kalau ada ilalang-ilalang yang ada di situ, cabut saudara. Ilalang kecemasan, kemarahan, kebencian, cabut. Karena kalau kita nggak cabut, itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi hutan yang besar. Sebab itu, mari kita merdeka juga dengan pemikiran kita. Kenapa Alkitab bilang ini? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan pelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Baru ayatnya yang lain bilang ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. So, saya mau katakan buat saudara, kita perlu pikiran kita yang penuh dengan damai sejahtera itu, sehingga memikirkan perkara-perkara yang baik. Saya bawa segini sedikit aja buat saudara sekalian, karena saya mau untuk kita merdeka juga dengan pikiran kita. Amin. Bukan hanya dosa yang membelenggu kehidupan kita, saudaraku. Penebusan yang Yesus sudah buat di kayu salib. Tapi hal-hal yang tidak kelihatan dalam pandangan manusia. Tuhan mau dealing itu dalam hidup kita. Supaya pikiran Kristus jadi pikiran kita. Tool, saya suka bilang, pikiran kita jadi tool, alat untuk lakukan kehendak Tuhan. Kalau saya pikir-pikir apa yang banyak di pikiran saya ya. Apa yang banyak ya di pikiran saya. Yang banyak itu biasanya ada beberapa hal. Saya lihat jadwal saya lihat bahwa saya harus banyak di Makassar. Saya lihat bahwa saya harus bagi waktu saya kapan ada di Melbourne, kapan ada di Makassar. Lihat jadwal, lihat semua. Kapan saya bisa ada ke Toraja mungkin sudah mungkin pikir di Makassar dan Melbourne. Itu ada dalam pikiran saya. Lalu yang ada dalam pikiran saya yang paling banyak saudara, jujur. Gimana supaya orang kenal Yesus? Itu aja. Gimana orang supaya kenal Yesus? Gimana orang percaya Yesus? Gimana orang dengar tentang Yesus? Ya tahu, kemana aja. Masuk toko, gak mau masuk toko, cuman mau lihat-lihat, cuman ceritain Yesus buat orang itu.
Itu dalam pikiran saya. Kalau saya tanya saudara, kita sampai ikut ibadah kedua nanti. Karena saudara bisa cerita apa yang ada dalam pikiran saudara. Sakingnya saya mau supaya orang kenal Yesus, saudara. Saya cerita ini. Di ibadah pertama ini kita sharing lah. Kemarin kami pergi ke Amerika, ada pelayanan di sana. Hari Minggu kedua itu kami ada di sana. Saya terbang sendiri ke Rock Houston. Karena saya melayani firman Tuhan di sana. Bang Jod tinggal di California, dia khotbah di situ. Saudara, perjalanan dan dari situ itu harus transit 2 jam ke Denver, transit 2 jam lagi ke Houston dari LA. Anyway, dalam perjalanan saudara, waktu saya transit masuk ke pesawat, ada pesawat saudara yang kalau kita punya boarding pass nggak ada seat numbernya di situ. Saya naik pesawat itu, jadi kita pilih kita punya kursi, ya. Lalu saya masuk. Orang sudah duduk di kursi yang di aisle dan dengan di window. Saya pikir gini, Tuhan, saya duduk di mana? Saya selalu bilang, Tuhan, siapapun yang ada di samping saya, itu nanti kenal Yesus. Udah, saya sampai saudara, saya duduk di samping seorang anak kecil. Dan ini, pesawat berjalan, tiba-tiba turbulence. Saudara tahu, goyang pesawat itu, goyang. Sampai saya pikir gini, Tuhan. Anak di sebelah saya ketakutan, dia ketakutan. Oh my God, kayak gitu. Terus saya bilang gini, do you know Jesus? Yes. Do you believe Jesus? Kau percaya Yesus? Yes. Dia bilang, oke. Do you want me to pray? Can we pray? Yes. Saya pegang tangannya, saudaraku. Mungkin anaknya 12 tahun, orang perempuan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya pesawat ini bisa normal kembali. Gak lama saudaraku, turbulensinya berhenti. Lalu saya bilang dia, you see how God answer our prayer? Dia tersenyum, wah praise the Lord. Udah selesai samping, saya mulai injili orang yang di samping saya. Saudara, itu dalam pola pikir ini gimana alat saudaraku untuk kita lakukan kehendak Tuhan. Saya berhenti di sini. Ini buat saudara dan saya. Untuk kita apa? Untuk kita kerjakan itu. Hari lepas hari dalam hidup kita. Jangan kita diperbudak dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Amin saudara. Nah, yang pertama ini, kita harus memahami kemerdekaan kita yang sejati. Yang berikutnya saya mau sampaikan buat saudara. Kita harus hargai kemerdekaan kita. Saudara tahu bahwa kemerdekaan kita tidak gratis. Perlu pengorbanan yang besar. Amin. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Yohanes 8 ayat 36, saya sudah kutip tadi tapi kita lihat bersama-sama. Yohanes 8 ayat 36. Apa yang dikatakan di sini? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bisa lihat di atasnya dulu. Ayat 35 dulu coba sampai 36 lengkapnya. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi ayat ini bilang, anak itu memerdekakan kamu. Siapa anak itu? Yesus Kristus. Saudaraku, dan juga ada ayat Alkitab bilang, jikalau kamu tahu kebenaran, kebenaran memerdekakan engkau. Kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Amin. Kebenaran ada di mana saudaraku? Di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya suka ayat ini. Ini ayat hafalan. Oh, Tuhan sudah memerdekakan saya. Jadi kalau Tuhan sudah memerdekakan saya tahu saya benar-benar merdeka. Sudah tahu kemerdekaan yang Dia berikan buat kita. Kesempatan untuk kita selalu hidup dalam apa? Kehidupan tujuan-tujuan Tuhan. Harga bayar yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Harga bayar yang lunas dibayar dengan darah yang mahal. Saudaraku, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia juga gak mudah. Pahlawan-pahlawan kita saudaraku, itu mengorbankan darahnya sampai titik darah yang penghabisan. Dan itu sangat dihormati, sangat dihargai. Sebut saja di bangsa kita Indonesia, Sulawesi Selatan, Makassar. Saudara kalau pergi ke airport, nama pahlawan kita Sultan Hasanuddin, saudara. Semua ada, Imam Bonjol.
Sebut semua pahlawan-pahlawan. Tapi pahlawan yang luar biasa yang menyerahkan hidupnya, nyawanya, darahnya buat saudara dan saya. Dan it's not only for Indonesian or for Makassar. For all over the world. Seluruh dunia, saudaraku. Darah yang sudah dibayar mahal, saudara. Darah Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu saya percaya ini adalah hal yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan kita. Dengan darahnya yang mahal itu, kita tidak diberikan izin sama sekali untuk kita masuk di dalam apa? Perbuatan-perbuatan yang ada kedagingan. Perbuatan-perbuatan saudaraku semua yang ada perbudakan-perbudakan dalam kehidupan kita. Tidak sama sekali. Dan jangan dengan hal ini saudaraku, untuk kita langsung bilang, oh enggak apa-apa kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Tidak. Kita harus tahu bahwa Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini ayat yang penting yang untuk harus kita baca. Coba tampilkan di depan. Roma 6. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Enggak. Boleh kita bertekun dalam dosa? No at all. Kita selalu bilang kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kita. Oh kalau begitu enggak apa-apa kita buat ini. Adakan anugerah Tuhan. Adakan kasih karunia Tuhan. Pendeta itu juga buat kok. Saya tahu. Tapi lihat dia terus dipakai oleh Tuhan. Lihat dia terus menyala-nyala ada di YouTube. Saya kenal dia. Saudara, sekali-kali tidak. Kita gak mau sia-siakan darah yang mahal itu. Darah yang sudah dikorbankan buat saudara dan saya. Darah anak domba Allah. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Makanya on and on saudaraku, dari mimbar ini selalu kita bilang kita hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Bahwa kita harus pikul salib kita harus sangkal diri kita harus ikut Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus serahkan hak-hak pribadi kita, mati bagi daging kita. Saya ngomong begini buat saudara, mati bagi daging. Karena kadang-kadang setiap saat saya tidak melakukan apa yang saya ingin untuk saya kerjakan. Saya bertanya ke atas, Tuhan, what shall I do? Mari kita hargai darah Yesus. Kita tidak sia-siakan kasih karunia yang dia berikan buat kita. Hargai the blood of Jesus Christ. Dan yang terakhir, kita menjalani kemerdekaan kita. Menjalani kemerdekaan kita gak ada jalan pintas. Saudara kasih makan banyak kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara baca seluruh Galatia 5 ayat 1 sampai 26 di situ. Galatia 5 ayat 1 tentang kemerdekaan dalam Kristus. Dan ayatnya yang ke-16 punya hubungan yang sangat kuat sekali. Dan saudara tahu tentang buah-buah roh yang dicatat dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Tentu itu punya hubungan dengan Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita jalani kemerdekaan kita dengan hidup oleh roh. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi bahwa roh kita tahu semua, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sampai seterusnya, sampai selesai pasal yang kelima. Kita tutup dengan ayat ini. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan selahap nafsu dan keinginannya. Sampai sini dulu. Saudara, kita sudah baca tadi bahwa keinginan daging dan keinginan roh sangat berlawanan. Sehingga kadang-kala kita tidak melakukan apa yang kita inginkan, saudaraku. Saya ulang-ulang di sini untuk katakan, kalau ada anjing putih sama anjing merah, atau anjing merah dan anjing putih lah, nggak usah hitam, berkelahi, yang mana yang menang? Merah, karena kelihatannya merah, dia menang. Enggak, kalau dia dikasih makan banyak, saudaraku, dia menang. Saya yakin kalau kita dikasih makan banyak, saudaraku, dengan firman Tuhan, hidup dalam roh, kita akan menang, saudaraku. Kita akan tidak mau mengikuti keinginan kedagingan kita. Kita mau mengikuti keinginan Tuhan, karena keduanya bertentangan, berlawanan. Makanya hiduplah oleh roh. Saya nggak ada waktu buka Roma pasal yang ke-8, saudaraku, saudara bisa baca pulang ke rumah. Ayat 1 sampai seterusnya, saudara pulang, saudara baca Roma 8. Ayatnya 25 bilang apa? Sebagai ayat-ayat terakhir kita. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin, saudara. Saudara mau dipimpin oleh roh? Kita nggak banyak ada di sini dalam ibadah pertama. Saudara mau dipimpin oleh roh? Amin. Kita mau dipimpin oleh rohnya, ini bukan roh kecil. Roh gede, roh besar, roh kudus yang pimpin kita. Sebab itu jangan dukakan roh kudus. Saya mau cerita tapi nggak usah cerita ya. Nggak ada waktu kita. 26. Masih ada ayat 26? Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini seperti ayatnya tinggal sendiri, tapi saya percaya ini ada hubungannya dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena manusia itu selalu cari approval, ya nggak, saudara? Cari pembuktian diri. Gimana saya tadi? Boleh, Ji? Mantap, Ji? Wih, mantap kau, luar biasa. Jadi kita bukan menyenangkan Tuhan lagi, saudara, kita nyenangin manusia. Cari khotbah-khotbah yang enak didengar oleh telinga manusia. Jangan kita saling menantang. Jangan kita saling mendengki. Sudah selesai? Enggak ada lagi ayatnya? Bicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Mari hari ini, saya tahu bahwa kita tidak hidup sendiri. Mari kita menjalani kemerdekaan kita bersama. Untuk apa? Untuk kita saling melayani. Amin, saudaraku. Tema bulan ini adalah jadi influence di dalam gereja. Ya, jadi pengaruh dalam gereja. Jadi komunitas kemerdekaan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita melayani tubuh Kristus. Kita melayani bersama-sama. Karena komunitas di mana kita saling mendukung dan memberi semangat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. Ada ayat dalam Galatia 5 ayat yang 13, saya pikir ini kita baca, boleh kita tambah ini. Ayat yang ke-13, bisa lihat di depan apa yang dikatakan di sini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin, saudara. Jadi kita sebagai komunitas, kita nggak hidup sendiri, saya ulang itu. Kita hidup berkomunitas di dalam gereja bersama-sama. Mari kita saling melayani satu sama lain di dalam kasih Kristus. Saling mendukung satu sama lain. Seperti Ibrani 10:24-25. Kita saling menguatkan satu sama lain. Kita saling memberkati satu sama lain, saudaraku. Dan kalau ada orang yang susah, kita datang untuk menolong dia.
untuk memberikan kata-kata kekuatan buat dia. Untuk tangan kita juga dipakai sebagai panjangan tangan Tuhan untuk menolong dia, saudaraku. Kalau ini ada di dalam komunitas kita, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia dalam kehidupan ini. Karena kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita saling melayani di dalam kasih Kristus. Amin. Saya percaya bahwa Roh Makassar adalah Roh Makassar yang suka untuk melayani bersama. Yang kalau lihat orang nggak lihat lagi ke negatifnya dia, tapi lihat positifnya dia. Amin, saudaraku. Saya lihat Ibu Ita, saya lihat wah luar biasa Ibu Ita dipakai oleh Tuhan. Lihat Ibu Mary, lihat semua apa yang pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Ibu Mary. Lihat Pak Rudi, melihat apa pekerjaan Tuhan, penyerahan Tuhan di dalam kehidupannya. Pak Sony yang ada di sini, melihat bagaimana kegigihannya untuk bisa melihat kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan sebagainya, dan semuanya. Saya nggak sebutkan nama saudara satu persatu. Saya melihat pemain-pemain musik yang ada di sini. Oh puji Tuhan Pak Teten dan semua. Lihat saudaraku, lihat bahwa ada di dalam diri kita ada permata, ada treasure, ada harta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa saling mendukung, saling memberkati, saling menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Untuk melakukan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Inilah kemerdekaan sejati yang kita bawa dalam hidup kita hari lepas hari. Baik kehidupan dalam gereja, di rumah kita, di tempat kita bersosialisasi. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Dia tersenyum dengan kita. Karena apa yang dia sudah bayar lunas di kayu salib untuk memerdekakan saudara dan saya. Kita boleh mengalami kemerdekaan itu. Kita gak hidup lagi dalam perbudakan dosa. Kita gak hidup lagi dalam perhambaan. Tapi kita hidup bersama-sama Kristus. Menikmati kemerdekaan yang sudah berikan buat saudara dan saya. Terima itu. Dan lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. God bless you abundantly. Mari bangkit berdiri, saya selesai. Haleluya. Kita mau bawa. Kita akan berdoa terlebih dahulu karena ada perjamuan kudus ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita renungkan apa yang Tuhan coba bicara untuk kita hari ini. Saya sangat terbatas. Tapi Roh Kudus terus menyatakan Kristus. Menyatakan firman-Nya buat kita. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemarin 17 Agustus kami merayakan kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Sudah terlepas daripada penjajahan Tuhan. Kami boleh mengalami kemerdekaan dan kebebasan untuk kami menikmati semua anugerah dan kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Biar Kau terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini yang kami cintai Tuhan. Dan Tuhan, dengan kemerdekaan juga yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau tinggalkan gedung ini Tuhan. Dengan mengangkat kepala kami dan bersyukur kepada Engkau. Karena kami tidak diperbudak lagi oleh dosa, kami tidak diperbudak lagi Tuhan. Oleh agama Tuhan. Kami tidak diperbudak lagi oleh kedagingan kami Tuhan. Tetapi kami Tuhan dimerdekakan oleh karena darah Yesus yang mahal. Yang Kau telah mengorbankan dirimu untuk kami Tuhan. Kami gak mau menoleh ke belakang lagi. Tapi kami mau ke depan, kami mau bertumbuh. Kami mau mentaati Engkau Tuhan. Dan kami mau menikmati kehidupan kemerdekaan yang Kau berikan atas kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di tangan kami Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Darah anak domba Allah. Biar Kau menguduskan tubuh, menguduskan roti dan anggur ini waktu kami makan minum. Bukan roti dan anggur biasa lagi. Tapi kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara sudah mendapatkan semua. Kalau ada yang saudara belum dapat, saudara angkat tangan, saudara bisa dilayani. Saudara sudah dapatkan, mari angkat saudaraku roti yang ada di tangan kanan kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sebab apa yang telah kuteruskan telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Yesus pada malam hari mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya waktu kita makan, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari dengan iman kita makan bersama-sama in Jesus mighty name.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Saudara percaya waktu kita minum bukan anggur biasa lagi. Tapi kita bersetuju dengan darah Yesus. Kita minum sebagai peringatan kan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dengan iman. In Jesus mighty name. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Saya berikan kesempatan saudara berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Permohonanmu di hadapan Tuhan. Ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Sepanjang bulan ini bagaimana Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Tuhan mau katakan kepada saudara pada hari ini bahwa Tuhan sendiri yang menuntun engkau. Tuhan sendiri yang memegang kau dengan tangan kanan yang bawa kemenangan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku tolong engkau. Aku pegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada orang-orang di sini yang Tuhan katakan buat saudara, bahwa Tuhan sudah mendengar doa-doa saudara. Tuhan sudah menjawab doa-doamu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hikmat Tuhan turun, marifat Tuhan turun. Untuk kami ambil apapun keputusan-keputusan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you God. Terima kasih Engkau dengarkan doa kami Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengakhiri dengan berdoa bukan secara rutinitas, tapi kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you, saya kembali.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita luar biasa telah Tuhan curahkan bagi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Ina yang sudah dipakai Tuhan menyalurkan berkat firman-Nya bagi kita. Kita benar-benar merdeka ya. Puji nama Tuhan, kita akan membawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang baik, yang sangat mengasihi kami. Pada pagi sampai siang hari ini Tuhan, Engkau telah menjadikan Ibu Ina saluran berkat bagi kami dengan menyatakan firman-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau terus pertambahkan hikmat bagi Ibu Ina Tuhan, di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Engkau masih percayakan, hamba-Mu ini melayani Engkau dengan luar biasa urapan Allah terjadi atas hidupnya. Berkati keluarganya, nikah rumah tangganya Tuhan, untuk terus dipakai di dalam ladang-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini umat-Mu akan membawa persembahan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati umat-Mu, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami persembahkan hanya atas suatu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sedikit penyampaian bahwa Bapak Ibu sekalian, sebentar jangan dulu buru-buru pulang. Di luar ada ibu-ibu yang menyiapkan berkat untuk kita, ya, yang mau pulang kita singgah sebentar. Kemudian kita persiapkan juga untuk ibadah kedua sebentar juga. Dan bagi keluarga-keluarga yang telah menyalurkan berkat, kue ala kadarnya, bahkan minuman, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami juga terus membuka kesempatan bagi Bapak Ibu keluarga yang mau menyalurkan berkatnya bisa menghubungi ibu-ibu di luar sana. Ya, sekedarnya sajalah. Sekira itu aja penyampaiannya, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Mungkin ada saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mungkin ada sementara waktu di kota ini bisa bersama-sama dengan kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, baik. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Great thou art.
kasih Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan-tangan kami. Biar apapun dikerjakan oleh tangan-tangan kami, Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tangan kami boleh menjadi tangan kesembuhan. Waktu kami berdoa buat orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Tangan kami boleh menjadi tangan pemulihan, tangan-tangan keberkatan, dan tangan-tangan kemenangan. Tuhan, Kau sinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami dengan berkat yang asalnya daripada Bapa, anugerah kasih sayang dan perkenanan dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati saudara.